Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya ada konten saya lagi nih yang kedua nih. Ini konten tentang pelihara ikan betok. Kalau di Jawa namanya ikan betik. Ini ikan-ikan yang kemarin di konten saya sebelumnya itu saya nangkap di rawa-rawa yang mengering, teman-teman. Ini ya, kalau kita perhatikan ikan betok ini, ya ini kan dia matanya bulat ya, besar, lalu mulutnya juga agak lebar seperti ikan gabus. Dari badannya juga seperti, karena saya tempatkan di botol ini ya, belang-belangnya itu kok jadi kayak mirip Arapaima gigas itu. Entah ini karena khayalan saya saja ya teman-teman ya. Cuman ini ada yang unik nih yang saya akan angkat nih di konten saya ini. Jadi ternyata nih ikan betok ini nih makanannya nih gampang bener nih teman-teman. 1-2 hari beradaptasi dengan tempat yang seperti ini, sempit seperti ini. Karena ikan betok itu kan dia di rawa-rawa ya, mirip seperti ikan cupang. Nah, ini ikan betok ini ternyata selain di rawa-rawa tawar, dia sampai ke wilayah-wilayah yang mendekati air asin atau payau. Ini saya juga dapat yang kemarin konten saya itu ya, dapat di wilayah perairan bakau atau hutan bakau, itu rawa-rawa hutan bakau. Bahkan saya kemarin tuh ketika peralihan dari musim hujan ke musim kemarau, sempat itu air laut itu dari sungai ke laut itu, karena laut juga waktu itu lagi hujan besar ya, badainya itu kenceng, itu banyak ikan betok yang masuk ke laut. Nih ikan betoknya nih teman-teman nih. Ini yang saya dapat di laut ini. Hampir mati ya, karena dia sudah, ikan betok ini sudah jenuh dengan air laut. Karena air laut itu kan kadar garamnya sangat tinggi. Beda dengan air payau ya. Dia air payau itu kan percampuran antara air laut dengan air tawar, ya kan, air laut dan tawar masih bisa bertahan. Tapi kalau udah di laut sama sekali, ikan betok yang saya ini nih, saya dapat ini, dia semaput. Semaput itu mabok lah istilahnya. Terus kebentur-bentur dengan batu karang dan apa namanya itu, pasir-pasir laut. Jadi banyak luka-luka ikan betok yang saya temukan ini. Akhirnya saya bawa pulang dan saya pelihara di air tawar. Sehari 2 hari mulai pulih kembali. Ya alhamdulillah nih dia bisa hidup. Tapi saya tempatkan di tempat seperti ini sengaja ini. Saya ingin coba seperti apa sih kekuatan ikan betok itu ya. Beda dengan ikan-ikan ini ya, ikan mas ya. Ikan mas itu kan harus di air yang mengalir, airnya juga jernih. Itu istilahnya ikan-ikan ningrat lah. Ikan mas, ikan koi gitu kan, ikan mas koki itu mesti itu harus ada aerasinya itu. Untuk oksigen, peredaran oksigennya ya, seperti gelembung-gelembung udara. Ini nggak perlu nih ikan betok nih, seperti ini. Nah ini yang di konten saya ini teman-teman, saya akan bawakan ini makan ikan betok tuh seperti apa sih. Ternyata gampang teman-teman, hanya menggunakan ini pelet ya, yang tadi di konten saya yang cupang itu. Ternyata dengan menggunakan pelet ini saja, ini udah mau makan langsung nih ikan betok. Saya taruh di botol seperti ini, sehari 2 hari ternyata dikasih pelet langsung makan dia teman-teman. Ya kita coba ya. Saya akan kasih ya. Langsung naik ke atas teman-teman tuh. Oh dimakan tuh dimakan teman-teman ya. Ini yang ini nih, dia mulai naik ke atas. Dimakan tuh ya. Ini karena saya pindahkan tempatnya nih ke tempat yang banyak cahaya, jadi dia agak-agak malu-malu. Tapi kalau tempat yang sebelumnya kan tempat yang gelap ya, kurang cahaya. Ini ikan ini nih, kalau ketika saya datang nih dia langsung
apa namanya, seolah-olah minta makan gitu. Jadi seperti ingat ini apa nih, ikan lohan. Ikan lohan itu kan ketika pemiliknya datang dia langsung nabrak kaca ya, nyundul-nyundul kaca minta makan. Ini ternyata nih tingkahnya sama seperti ikan lohan teman-teman. Dan kalau dilihat dari gaya-gayanya itu tuh seperti ikan arapaima ini. Karena kan sisi-sisiknya lebar juga lumayan ya. Mukanya juga, matanya bulat ya, karena termasuk ikan predator. Di alam liarnya ini dia ini sepertinya dia nggak bertelur ini. Dia langsung, kalau nggak salah nih ya, omongan saya silakan dikoreksi. Dia ini kayaknya langsung beranak seperti ikan mujair. Nah itu cepat habisnya teman-teman tuh, cuman pakai pelet begitu aja. Di sisi lain juga saya juga kasih juga makan cacing. Cuman ya ini ya resikonya saya katakan sekali lagi ya, kalau kita menggunakan pelet itu karena dia ada campuran selain ikan, dia kan menggunakan pur ya atau dedek ya dia. Nah, ini airnya apa nih? Airnya ini nih keruh lah seperti air kalau orang pelihara ikan lele. Jadi ya, karena melihat tingkahnya ini agak-agak lucu tuh. Ini kan ngadep-ngadep ke kita nih. Ngadep kita terus nih. Dia minta makan karena dia tahu kalau ada orang dia pasti minta makan tuh. Lihat tuh. Jadi mirip-mirip kayak ikan lohan atau ikan Oscar teman-teman. Ya mungkin teman-teman kalau mau melihara ikan-ikan yang istilahnya nggak perlu mahal-mahal banget sih. Ya ikannya itu lebih pengen minta makan mulu gitu. Tingkahnya juga mirip kayak ikan Oscar, ya mungkin bisa menjadi alternatif nih ikan betok atau ikan betik ini nih. Ya tuh, relatif kan kebanyakan dia ngelihatnya ke arah sini, arah kamera ini. Matanya juga belok gitu kan. Nah jadi ini yang saya gunakan nih pakannya nih, hanya menggunakan pelet-pelet yang kecil-kecil nih, pelet ikan lele seperti ini. Dan ini pelet ini baunya ya bau-bau terasi dan bau ikan. Ini masih alami nih, bagus nih. Cuman ada campuran lainnya itu yang membuat air ikan betik atau betok saya ini menjadi keruh. Ya mungkin teman-teman yang mau mencoba ya sebagai hiasan rumah ya, dengan menggunakan toples atau menggunakan akuarium kecil, satu ikan aja nih. Karena ini dia ini karakternya ini ikannya ini mirip-mirip kayak ikan cupang nih. Dia ini berantem juga lah teman-teman. Saling ngedok juga gitu ya. Hadap-hadapan tuh kadang-kadang nih. Jadi ini ikan ini dia ikan predator dan dia ini kalau di alamnya sih dia karena dia untuk menghindari ancaman dari predator lain, dia kalau di alamnya ini dia bergerombol. Tapi kalau udah ditempatkan dalam satu tempat, satu atau dua biji, oh pasti yang satu akan mendominasi dan galak. Akhirnya yang lainnya itu digigitin teman-teman. Bahkan sampai mati loh. Karena kan mulut ikan ini nih ada gerigi-geriginya. Jadi alangkah baiknya kalau piara ikan ini nih lebih baik dipisah-pisah saja. Atau kalau teman-teman pengen mendekorasi seperti seolah-olah kayak ikan arwana, ya harus ditempatkan akuarium satu ikan saja ini. Nah, makanannya pun gampang. Selain cacing, mungkin jangkrik bisa juga teman-teman mau beralternatif yang lain, jangkrik atau laron. Atau mungkin laler Anda gepruk menggunakan sapu lidi lalu dikasih ke ikan betok ini dimakan juga teman-teman. Ini kan tergolong rakus ini. Jadi ya ketika saya pelihara ini banyak anak-anak yang datang ke rumah saya ini karena saya dagang ya. Ngeliatin ini ikan-ikan betok ini tingkahnya itu kan karena dia kan seperti nantangin gitu. Nah jadi ini teman-teman ya pakanannya nih hanya menggunakan pelet-pelet ini saja nih. Mungkin kalau nanti mau menggunakan cacing-cacing yang lain, cacing tanah bisa juga. Ya, sekian ya teman-teman ya konten saya ini. Untuk komentar dan sarannya boleh di komen, lalu di like dan subscribe ya, dan dibagikan ke yang lain untuk saling sharing. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Itu saja konten saya nih tentang ikan betok atau ikan betik dan segala tingkah dan keunikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.